Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di rumah keluarga Barrier. Setelah Loik dibawa ke rumah, Belanji pun langsung memarahi Loik karena Loik malah pergi di saat ada sebuah upacara yang penting. Hari ini adalah hari pertunangan antara keluarga Roll dengan keluarga Drill. Dan apa yang membuat Belanji tambah marah ke Loik adalah karena Loik membawa sebuah alat yang bisa menimbulkan suatu keributan. Alat yang dibawa Loik adalah kerah rantai yang terhubung dengan sebuah gelang, di mana orang yang memakai kerah itu tidak akan bisa pergi dari sang pemilik gelang itu. Namun Loik saat ini malah mengatakan bahwa alat ini adalah cincin pertunangannya dengan Noel. Mendengar itu, Belanji pun langsung membentak anaknya itu. Terlebih Loik saat ini bisa saja merusak rencana yang akan dia susun. Latar belakang keluarga Noel dan Lelia adalah keluarga Lespinace, dan Belanji berniat menggunakan mereka untuk menjatuhkan Albergue dan lalu mengambil kursi ketua dari Albergue saat ini. Akan tetapi dalam situasi saat ini, Loik malah membuat Noel menjadi ketakutan dengan mereka. Rencana yang dibuat oleh Belanji adalah membawa Noel untuk pergi ke tempatnya, dan dia mulai tidak peduli dengan metode untuk membawa Noel ke sini. Tetapi Belanji masih memperingati Loik untuk tidak menyentuh gadis dari keluarga Lespinace. Mendengar itu, Loik malah nampak terlihat berpikir sebentar, dan dia lalu mengatakan bahwa dia harus segera menikah dengan Noel. Awalnya Belanji langsung menolak perkataan Loik itu, tetapi setelah Loik mengatakan bahwa lambang puncak Miko telah muncul pada tangan Noel, Belanji pun langsung tersontak karena kaget. Sementara itu, di dalam pesta pertunangan Louis, orang-orang yang berhubungan dengan bangsawan agung telah berkumpul menjadi satu di sana. Lelia dan Emil juga ada di dalam acara ini, dan Lelia yang melihat acara ini nampak menjadi sedikit merasa aneh karena semua bangsawan agung bisa datang ke sini. Mendengar itu, Emil pun menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang dikenali oleh Pohon Suci. Jadi meskipun mereka adalah saingan politik, mereka masih harus tetap bersikap rukun. Sebenarnya Lelia tidak begitu tertarik dengan topik obrolan dari Emil, karena di dalam pikiran Lelia saat ini dia masih memikirkan tentang target pria untuk dipasangkan kepada Noel. Lelia sadar bahwa dia saat ini telah mengalami kegagalan, dan Loik yang menjadi sangat pencemburu telah membuat Lelia menjadi kesulitan sendiri, karena Loik akan marah kepada semua pria yang mencoba untuk mendekati Noel. Dan lalu tak lama setelah itu, Louis dan Huges tiba-tiba mendekati mereka berdua, dan Huges ternyata langsung menyapa Emil. Sementara Louis bertanya ke Lelia apakah Noel saat ini baik-baik saja. Sebenarnya Noel baru saja patah hati karena Leon, tetapi Lelia tidak mungkin mengatakan hal itu kepada Louis. Jadi Lelia hanya mengatakan bahwa Noel saat ini sedang baik-baik saja. Mendengar itu, Louis nampak terlihat tersenyum sedikit, dan dia lalu memberitahu Emil untuk menjaga Lelia dengan benar. Menurut Lelia, apa yang dikatakan Louis hanyalah sebuah sindiran saja. Tetapi menurut Emil, Louis benar-benar tulus mengatakan itu. Emil sudah lama mengenal Louis, jadi dia tahu betapa menderitanya Louis ketika adiknya saat itu telah meninggal. Jadi Emil sekarang juga merasa senang karena Louis akhirnya sudah bangkit dari keterpurukannya. Mendengar itu, Lelia nampak menjadi kaget karena dia tidak pernah mendengar tentang adik lain selain Sergei di dalam keluarga Roll. Dan lalu di dalam pesta itu, Loik tiba-tiba muncul dan memberikan ucapan selamat kepada Huges. Yang lalu hal itu ditanggapi Huges bahwa dia tidak membutuhkan ucapan selamat itu, karena ini hanyalah sebuah pernikahan politik saja. Louis dan Huges tidak saling mencintai, tetapi ketika mendengar perkataan Huges, wajah Louis nampak terlihat sedikit sedih, yang mana hal itu membuat Lelia menjadi nampak senang. Dan karena Huges nampak asik mengobrol dengan Loik sendiri, Louis pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Dan Loik yang melihat itu kemudian mengajak Huges untuk berbicara dengan dia dan Fernand.
Mendengar itu, Hughes nampak menjadi kaget karena keluarganya dan keluarga Loic adalah saingan politik. Akan tetapi, Loic meyakinkan Hughes bahwa pembicaraan mereka akan menjadi sesuatu yang bagus. Dan Loic lalu tiba-tiba menatap tajam ke arah Lelia yang saat ini sedang mencoba untuk menguping pembicaraan mereka. Menyadari itu, Lelia pun langsung bergegas ke kamar mandi. Tetapi di saat dia sudah keluar, Loic tiba-tiba datang untuk menghampiri Lelia. Dan Loic lalu mengatakan bahwa jika terus seperti ini, Lelia tidak akan bisa menikah dengan Emil. Lelia dan Emil memiliki status yang sangatlah berbeda. Dan menanggapi itu, Lelia lalu bertanya apa yang diinginkan oleh Loic saat ini. Selama ini, Lelia sudah membantu supaya Loic bisa mendekati Noel. Akan tetapi, Loic sendirilah yang membuat Noel menjadi tidak menyukainya. Mendengar itu, Loic ternyata malah mengakuinya, dan dia lalu mengatakan bahwa dia telah menyesali hal itu. Jadi karena itulah Loic saat ini mencoba untuk meminta bantuan ke Lelia supaya dia bisa berbaikan dengan Noel. Mendengar itu, Lelia masih tahu bahwa Loic pasti sudah merencanakan sesuatu. Tetapi Loic tiba-tiba mengatakan bahwa dia tahu Lelia dan Noel berasal dari keluarga Lespinace. Yang mana perkataan Loic itu langsung membuat Lelia menjadi kaget. Dan Loic lalu juga mengatakan bahwa Lelia dan Noel tengah diincar oleh keluarga Raoul. Tetapi Loic tiba-tiba meyakinkan bahwa dia akan melindungi mereka berdua. Untuk mengalahkan keluarga Raoul masih akan sulit untuk saat ini. Tetapi Loic akhirnya memiliki rencana setelah dia melihat lambang pada tangan kanan Noel. Jadi Loic kemudian ingin Lelia untuk membantu dirinya. Dan Loic juga berjanji bahwa dia akan memperbaiki semua kesalahan yang sudah dia perbuat. Mendengar itu, Lelia pun mulai berkeringat. Tidak hanya karena Loic mengetahui Noel sudah memiliki lambang, namun Lelia juga khawatir tentang apa yang akan dia lakukan jika dia tahu bahwa Leon memiliki lambang Guardian. Pada dasarnya, Miko dan Guardian adalah sepasang kekasih. Dan mengingat sifat pencemburu milik Loic, dia pasti akan melakukan sesuatu jika sampai mengetahui hal itu. Rencana Loic saat ini adalah membuat Noel untuk memilihnya sebagai Guardian. Dan karena Lelia masih bingung dengan situasi saat ini, Lelia pun meminta supaya Loic untuk memberinya waktu berpikir. Tetapi Loic malah mengatakan bahwa dia akan tetap maju meskipun tanpa Lelia. Ya, tetapi Loic masih menyuruh Lelia untuk mengandalkannya jika sampai terjadi sesuatu. Mendengar itu, Lelia hanya mengangguk, dan dia saat ini berpikir mungkinkah dia sudah bisa mempercayakan Noel kepada Loic saat ini. Mengingat Loic akhirnya sudah mau berubah. Sementara itu, Loic yang meninggalkan Lelia saat ini membuat senyum menyeringai yang cukuplah menakutkan, karena dia berpikir bahwa kali ini dia pasti akan mendapatkan Noel. Dan lalu sambil terus melangkah, Loic pun akhirnya memulai pertemuannya dengan Hughes dan Fernand. Sementara itu, di sebuah ruangan untuk beristirahat, Louis saat ini sedang berbicara berdua dengan ayahnya, yang mana Albergo nampaknya saat ini sedang membuat wajah yang cukup bermasalah. Karena meskipun sudah pertunangan, Hughes ternyata masih bersikap cukup merepotkan. Mendengar itu, Louis pun mengatakan bahwa ini adalah pernikahan politik, jadi dia tidak akan mengharapkan sesuatu seperti cinta. Tapi meskipun begitu, di dalam hatinya, Albergo masih berharap bahwa putrinya akan bisa hidup dengan bahagia. Dan Albergo juga sebenarnya saat ini khawatir bahwa Louis ternyata sudah jatuh cinta kepada Leon. Mendengar itu, wajah Louis langsung menjadi memerah. Dan dia lalu mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin karena dia sudah menganggap Leon sebagai adiknya sendiri. Yang mana perkataan itu membuat Albergo menjadi tertawa. Tetapi tak lama setelah itu senyum Albergo tiba-tiba menghilang. Dan dia kemudian meminta maaf ke Louis karena Louis harus melakukan pernikahan politik demi memperluas koneksi keluarga. Mendengar itu, Louis mengatakan bahwa itu tidak masalah karena dia memang dilahirkan sebagai putri dari bangsawan agung. Terlebih pertunangan adiknya Leon dulu juga sudah dibahas saat dia masih berumur 5 tahun. Menyadari perkataannya, Louis langsung menutup mulutnya menggunakan tangannya. Sementara Albergo mengatakan bahwa itu memang benar. Dan jika seandainya Leon masih hidup, dia saat ini pasti sudah menjadi dewasa. Tetapi di luar itu, Albergo kemudian menyuruh Louis untuk mengakui Sergei juga.
Namun Lois ternyata masih menolak hal itu karena bagi Lois, Leon adalah satu-satunya adik yang dia miliki. Dan Lois masih tidak terima atas kematian adiknya itu. Mendengar itu, Albergo pun langsung keluar dari ruangan. Sementara Lois malah mengingat kenangan tentang adiknya. Sampai akhirnya seorang pelayan datang untuk memanggilnya keluar. Dan lalu cerita kemudian berpindah di dalam kerajaan Hogwarts. Saat ini di dalam kediaman Duke Redgrave, Angelica dan Olivia sedang menginterogasi Leon, di mana Leon saat ini telah mengaku tentang perbuatan yang sudah dia lakukan, seperti bertukar surat dengan Deirdre, Clarice dan juga Ratu Milen. Mendengar itu, wajah Angelica nampak tidak memiliki ekspresi, sementara Olivia hanya tersenyum dengan tatapan kosong. Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu, Leon, Angelica, dan Olivia sudah menyelesaikan kesalahpahaman tentang perselingkuhan dengan Marie. Tetapi karena Leon lengah, dia malah menjadi mengakui semua hal yang sudah dia lakukan. Menyadari bahwa dia telah salah berbicara, Leon lalu mencoba untuk meminta bantuan ke Luxion. Tetapi Luxion malah mengatakan bahwa dosa milik Leon lebih banyak daripada yang dia akui saat ini. Mendengar itu, pandangan Olivia dan Angelica tambah menjadi dingin kepada Leon. Sementara Leon yang mendengar itu langsung menarik dan memprotes Luxion. Tetapi Luxion mengatakan bahwa Leon sebaiknya menghadapi dosa-dosanya. Dan Luxion juga menyebutkan bahwa dia melakukan ini demi kebaikan dari Leon sendiri. Yang mana bukankah itu adalah perbuatan dari seorang pelayan yang setia. Mendengar itu, Leon masih mencoba untuk berdebat dengan Luxion, tetapi Olivia langsung memeluk Leon dan menyuruhnya untuk menceritakan semua yang sudah terjadi. Awalnya, Leon mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan mereka, tetapi baik Olivia dan Angelica masih tetap memaksa Leon untuk segera menceritakan dosa-dosanya, yang mana hal itu membuat Leon menjadi bingung karena dia tidak tahu bagian mana yang harus dia ceritakan. Sementara itu, selama Leon diinterogasi, beberapa pelayan telah melihat kejadian itu karena Leon saat ini diinterogasi di saat mereka sedang melakukan pesta teh. Dan di antara para pelayan itu ada seorang pelayan yang sudah mengasuh Angelica sejak kecil. Pelayan itu bernama Cordelia dan dia menjadi cukup marah karena Leon masih menyentuh wanita lain meskipun dia sudah memiliki Angelica. Melihat Cordelia, pelayan lain kemudian mulai mencoba untuk menenangkannya. Tetapi Cordelia mengatakan bahwa dia tidak bisa tenang untuk masalah ini. Sebelumnya, Angelica sudah menderita karena Marie sudah mencuri pangeran idiot yang dulu adalah tunangan Angelica. Bahkan Marie juga pernah mempermalukan Angelica di depan umum. Mendengar Cordelia menyebut Julius sebagai pangeran idiot, para pelayan lain mulai terlihat begitu panik. Akan tetapi Cordelia terus mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Dimana meskipun Leon tahu bahwa Angelica sudah pernah dikhianati, namun mengapa Leon masih berani untuk mencoba berselingkuh? Yang lalu hal itu kemudian dijawab oleh pelayan lain bahwa itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Tetapi setelah mengingat betapa tertekannya Angelica dulu, para pelayan juga mulai menjadi jengkel kepada Leon karena tindakan Leon saat ini bisa dibilang cukuplah pelin-pelan. Dan lalu karena hal itulah Cordelia kemudian berpikir bahwa harus ada seseorang yang ditempatkan di Republik untuk mengawasi Leon. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Nyx dan Falcus sedang membicarakan masalah Leon saat ini, di mana Nyx berpikir bahwa Leon tidak mungkin untuk melakukan perselingkuhan, mengingat Leon adalah lelaki pengecut jika hal itu menyangkut dengan perempuan. Saat ini, Leon telah dicurigai melakukan sebuah perselingkuhan, dan Falcus menjadi berkeringat dingin ketika dia berpikir bagaimana cara dia bersikap ketika dia berada di hadapan Duke Redgrave setelah ini. Dan menanggapi perkataan Nyx sebelumnya, Falcus selalu mengatakan bahwa bukankah Nyx juga sama pengejutnya dengan Leon, mengingat Nyx sampai saat ini masih belum memiliki pasangan juga, padahal Nyx sudah lulus dari akademi. Mendengar itu, Nyx pun lalu beralasan bahwa dia adalah sebuah pengecualian. Sebelumnya, Nyx bukanlah ahli waris dari keluarga, tetapi setelah peperangan melawan Principality, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Selain itu, Nyx juga menyebutkan meskipun Leon adalah seorang pengecut, namun anehnya dia malah populer di beberapa tipe wanita. Tidak hanya Angelica dan Olivia, namun Leon juga malah dekat dengan Clarice dan juga Deirdre.
Mendengar itu, Balkus pun mulai menjadi khawatir lagi karena dia teringat ketika Perdana Menteri juga nampaknya ingin menjodohkan Leon dengan anaknya. Keluarga Barford hanyalah keluarga baron pedesaan, jadi Balkus merasa bermasalah jika ada bangsawan tingkat atas yang tiba-tiba membahas pernikahan bersamanya. Selain itu, Leon juga masihlah seorang pria. Jadi meskipun dia adalah seorang pengecut, namun masih ada kemungkinan Leon akan tergoda oleh wanita yang ada di Republik Alzer. Memikirkan itu, Nix dan Balkus kemudian mulai terlihat ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Redgrave jika hal itu sampai benar-benar terjadi. Melihat Nix dan Balkus nampak tertekan, ibu Leon yaitu Luz tiba-tiba mengatakan bahwa mereka berdua nampak menyedihkan saat ini. Masalah ini memang adalah masalah yang besar bagi keluarga. Akan tetapi mereka masih bisa menghindarinya dengan mengirimkan orang untuk mengawasi Leon di sana. Tak lama setelah Luz mengatakan itu, Yumeria tiba-tiba muncul dan dia lalu mengatakan bahwa dia ingin menjadi pengawas itu. Melihat Yumeria, Nix nampaknya tidak terlalu setuju. Tetapi di saat Nix mau mengatakan alasannya, Luz tiba-tiba langsung menampar anaknya itu. Dan Luz lalu menjelaskan bahwa anak Yumeria saat ini berada di Republik Alzer. Jadi jika mereka mengirimkan Yumeria untuk mengawasi Leon, Yumeria bisa bertemu dengan anaknya lagi. Mendengar itu, Nix dan Balkus akhirnya paham dengan maksud dari Luz. Dan mereka kemudian setuju untuk memilih Yumeria. Dan lalu beberapa hari akhirnya sudah berlalu. Dan kini sudah tiba waktunya bagi Leon untuk kembali ke Republik Alzer. Tetapi sebelum kembali, Leon berniat untuk mampir ke rumahnya. Selama di perjalanan, Leon terus mengobrol dengan Luxion, di mana Leon saat ini mengeluh karena beberapa hari ini waktunya habis hanya untuk urusan rapat saja. Menanggapi itu, Luxion pun menjawab bahwa saat ini adalah saat-saat yang cukuplah krusial. Jadi cukup wajar jika Leon akan menjadi cukup sibuk, karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan diplomatik antar kerajaan, namun ini juga waktu yang menentukan di dalam alur game Otome, di mana mereka saat ini harus menemukan kekasih untuk Noel. Karena jika tidak, keberadaan dunia bisa saja dalam bahaya. Menurut cerita dari Marie, pohon suci akan menjadi monster yang mengamuk dan menghancurkan dunia. Dan pohon suci muda nantinya akan menjadi pohon suci penggantinya. Namun di luar dari itu, Leon merasa aneh mengapa lambang Guardian malah muncul pada tangan kanannya. Padahal Leon sama sekali tidak menginginkan hal itu. Mendengar itu, Luxion lalu mulai menjelaskan tentang analisa yang sudah dia lakukan, di mana pohon suci muda memilih Leon karena Leonlah yang selama ini telah melindungi pohon suci muda itu. Selain itu, pemilihan Miko mungkin adalah cara bagi pohon suci untuk mempelajari manusia. Tetapi karena hidupnya saat ini lebih terancam, maka tidak akan aneh jika pohon suci muda memilih guardiannya terlebih dahulu. Berbeda dengan tanaman pada umumnya, pohon suci memiliki perawatan yang cukup khusus, karena tanaman itu juga memerlukan elemen sihir yang berada di dalam udara. Dan ternyata pohon suci tua tidak akan membiarkan pohon suci muda untuk mengambil elemen itu. Yang mana hal itulah adalah alasan mengapa tunas pohon suci selalu layu jika tidak dirawat oleh Miko dan guardiannya. Dan lalu dalam kondisi saat ini, pohon suci muda telah mengutamakan Leon sebagai guardian daripada memilih Mikonya. Namun meskipun begitu, Leon saat ini sudah memiliki tunangan, jadi dia tidak bisa menjadi guardian atau kekasih Noel. Dan di dalam mencari solusi untuk masalah ini, Leon kemudian bertanya apakah Olivia dan Angelica mungkin saja bisa menggantikan posisi Miko. Yang lalu hal itu dijawab Luxion bahwa hal itu tidaklah mungkin, karena mereka berdua tidak memiliki atribut yang diperlukan untuk menjadi seorang Miko. Mendengar itu, Leon pun bertanya apakah Luxion sudah melakukan penyelidikan. Yang ternyata dijawab Luxion bahwa dia sudah melakukan hal itu sejak lama. Yang mana tindakan Luxion itu langsung membuat Leon menjadi merinding kedinginan, karena Luxion telah menyelidiki masalah ini tanpa memberitahu Leon terlebih dahulu. Namun tak lama setelah itu, Luxion tiba-tiba mengatakan bahwa dia saat ini memiliki pertanyaan yang penting untuk Leon. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Gue admin Kaktus IDM dan sampai jumpa di video selanjutnya.